Dan hati-hati dengan Jakarta, karena saya lihat air. Banyak artis-artis ya ini akan jatuh miskin. Oke, kita lihat ya. Wah, ini kita terus terang aja ya. Ini inisialnya memang B dengan L. Ini ngeri sekali. Sepekan menuju pergantian tahun 2021 ke 2022. Berhati-hatilah. Sebab dalam setiap pergantian tahun selalu ada yang harus diwaspadai. Terutama benturan energi yang sangat kuat menjelang detik-detik terakhir tahun 2021. Anasir negatif meluncur, berlesatan, mengumbar wabah. Sejumlah praktisi spiritual bahkan meramal banyak peristiwa besar terjadi, termasuk bencana alam yang masih mengancam. Lalu, bagaimana dengan panggung hiburan? Benarkah masih akan ada drama rumah tangga yang berujung perceraian? Adakah selebriti yang meninggal dunia? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Prediksi paling penting untuk diwaspadai pada tahun 2022 adalah ancaman yang datang dari air. Bencana alam yang ditimbulkan bisa berasal dari darat, laut, dan pegunungan. Tsunami bisa saja terjadi saat lempengan-lempengan penyangga lautan saling bertumbukan. Bersama itu, hujan bukan hanya mengundang banjir bandang, tapi juga longsoran yang membuat kepanikan di mana-mana. Tahun 2022 ini akan terjadi yang namanya gempa, ya. Masuk di bulan 1 sampai di bulan 4 ini kita harus waspada. Kenapa kita waspada? Karena tadi yang saya bilang ini akan terjadi kepanikan. Kenapa kepanikan? Ketika air datang angin kencang dan ini terjadi longsor yang luar biasa, ya. Karena elemen air ini akan segera meningkat dalam waktu dekat ini. Oke, kalau secara kartu tarot yang saya rasakan, sebenarnya di daerah Jawa ini paling sangat kuat sekali ya, di mana bahwa ketinggian air akan melebihi dari daratan. Ini yang pasti akan terjadi. Masuk di bulan 2, di situ akan terjadi yang namanya banjir berskala yang luar biasa. Bisa tsunami? Ya, ke arah situ. Dan hati-hati dengan Jakarta, karena saya lihat air. Gitu loh. Tapi mudah-mudahan kita berdoa yang baik ya. Karena apa yang saya baca atau apa yang terlintas dalam meditasi saya, itu hanya gambaran sebagai peringatan untuk mengelingkan kita supaya mawas diri. Lebih ke arah situ sih, bukan untuk menakut-nakuti. Bukan hanya Ki Haryo Talijiwo dan Koko Antoni yang memprediksi bencana yang didatangkan oleh air. Mbah Gareng bahkan meramalkan ada daratan yang menghampiri laut, sehingga kengerian yang ditimbulkan sangat besar. Belum lagi longsor, serta bencana-bencana lain yang berhubungan dengan air. Jadi bahwasanya ada fenomena-fenomena yang menyebabkan itu sendiri. Sehingga fenomena khususnya banjir, kemudian gelombang pasang, surut, air laut, itu akan jauh lebih tinggi. Saya lihat dia berada di arah selatan. Ini daratan yang turun ke laut gitu, yang saya perhatikan seperti itu. Bukan laut yang air yang mendatangi daratan, tapi daratan yang mendatangi laut gitu. Makanya kita harus lebih hati-hati di situ. Spiritualis lain seperti Gion Prabowo dan Papi Sumpena juga mewanti-wanti untuk hati-hati.
Sebab dalam pandangan batin Papi Sumpena akan ada bencana yang lebih dahsyat datang di tahun 2022. Meski tidak berani merinci, Papi Sumpena menggambarkan bahwa kedahsyatannya akan lebih besar dari biasanya. Itu terjadi menurut Bang Gion karena alam makin panas sehingga banyak sekali bencana. Bang Gion juga meminta masyarakat di sekitaran pantai untuk selalu waspada pada potensi tsunami. Ada beberapa yang terjadi fenomena alam yang memang tidak bisa kita prediksi. Nah, sedangkan fenomena yang terjadi tahun 2002 ini banyak kelihatan dari atmosfernya atau secara lingkungannya ini semakin panas. 2022 ini lebih banyak menurut saya. Mungkin kemungkinan ada beberapa gempa ini selain gunung ada di Jawa Timur, nanti ada Jawa Tengah juga. Ya, saya rasa Gunung Jawa Tengah itu ada langganannya kan gitu ya. Gunung Merapi bisa gitu. Tapi yang ngeri itu ada Krakatau. Nah ini, dan ada satu gunung yang istirahat tiba-tiba batuk-batuk. Nah ini nih yang nggak pernah bangun tiba-tiba bangun. Ini terjadi suatu kondisi. Nah sehingga akhirnya pemerintah mau kan memperhatikan. Akhirnya juga pemerintah harus menyiapkan dana-dana untuk persiapan untuk ya itu tadi kan untuk memberikan bantuan dan sebagainya. Khususnya untuk di Pulau Jawa juga waspada karena alam itu kelihatan sama Papi ini bergejolak mungkin lebih dahsyat ya, lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena memang kalau menurut secara lahiriah perjalanan dunia ini sebagaimana kita dari kecil ke dewasa sama dengan bumi ini. Nah karena bumi ini sudah mungkin banyak yang rusak, entah itu manusianya, entah itu alamnya yang dirusak sehingga terjadilah bencana dan segala macam itu dalam pikiran Papi. Kalau untuk kejadian alam ya akan lebih dahsyat. Kejadian alam akan lebih dahsyat, entah itu gunung, entah itu lautan, badai, itu akan lebih dahsyat dari yang sudah pernah terjadi. Itulah makanya Papi pesan, semoga ini tidak terjadi. Di saat bencana alam yang ditimbulkan air makin meningkat, tapi benarkah di ranah hiburan masih akan diwarnai dengan isu perselingkuhan dan perceraian? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari panggung selebriti tahun 2022 masih akan diwarnai oleh drama rumah tangga yang berujung perceraian. Bang Gion, Mbah Gareng, dan Koko Antoni memprediksi isu perceraian artis tetap menjadi berita yang menghebohkan. Menurut Koko Antoni, ada dua artis yang kasus perceraiannya menyita perhatian publik, berinisial B dan L. Lalu ada lagi yang mengejutkan. Menurut Bang Gion, artis senior yang sudah puluhan tahun berumah tangga juga akan bercerai. Perceraian di sini memang agak sedikit, tapi perselingkuhan yang paling banyak terlihat di sini, yang nantinya akan mengakibatkan perceraian. Oke, kita lihat ya. Wah, ini kita terus terang aja ya. Ini inisialnya memang B dengan L. Ini ngeri sekali. Ya hati-hati banget. Karena bukan dari mereka berdua nantinya, tapi ada orang ketiga. Ya, di salah satunya memang cari sensasi, tapi nanti akhirnya menjadi satu kenyataan. Ini ngeri sekali. Oke, kita lihat dari tarot sendiri ya. Di sini posisinya ini sebenarnya ada beberapa dari pemain sinetron, ya, tapi dia dominan ini dari penyanyi kelihatannya. Dan ini baru menikah, ya. Ini akan segera bercerai, ini kelihatan jelas di sini.
Ini paling tidak kalau versi dari Tarot sendiri mengatakan bahwa bulan 4, bulan 5 banyak yang namanya perceraian dalam dunia entertain. Nah, kalau di tahun 2022 ini fenomenanya lebih seru. Jadi cerai ini lebih banyak dibanding tahun 2021. Cuma ada yang kita sedih, ada artis senior yang cerai. Itu aja. Artinya senior banget. Kalau pernikahan artis tuh kita prediksi tetap banyak ya yang muda-muda yang akan nikah nih. Kalau saya lebih lihat 2022 berpacaran tiba-tiba nikah cepat, tapi caranya juga cepat gitu kan. Nah ini lebih saya lihat sampai di akhir bulan Agustus nih fenomenanya akan terjadi. Jadi ingin menaikkan rating, apakah nikahnya pertanyaan nama pernikahan serius atau pernikahan hanya emosional, hanya Allah yang tahu gitu ya. Tetapi saya lihat nih agak jadi tren. Kan ada juga artis yang bergejolak, ada beberapa artis yang bisa bergejolak nih ya ke arah perceraian. Cuma untuk spesifik artisnya sendiri itu siapa, yang pasti dia sedang dilanda sebuah masalah besar, dan itu mempertaruhkan reputasi nama dia juga. Dan itu apabila terus dia mempertahankan egonya dia dengan nama besarnya itu tadi, dia akan pasti goyahnya akan agak sedikit parah sih saya lihat gitu. Sementara itu, berita duka juga tetap akan terjadi di dunia artis. Seorang pelawak senior wafat tahun 2022. Selain artis senior, ada pula artis junior yang meninggal dunia karena sakit. Tapi yang paling tragis adalah ramalan Koko Antoni yang lewat ketajaman batinnya melihat akan ada artis yang meninggal karena jatuh miskin. Bahaya sekali ya. Ini yang terlihat di bulan 1 nanti ada artis muda komedian ini akan meninggalkan dunia kelihatannya. Jadi hati-hati, ini terlihat jelas ini. Dan juga yang saya rasakan secara batin, yang saya barengin dengan kartu tarot, banyak artis-artis ya ini akan jatuh miskin di tahun 2022 ini. Ya, biarpun nanti mereka tidak dipublikasikan, tapi mereka akan merasakannya. Oke, kita lihat ya. Di sini sebenarnya posisinya memang dia menderita sakit, cuman memang tidak dipublikasikan. Ya, ini akan terjadi. Jadi kalau bisa apapun yang nanti terjadi, memang ini semua udah kehendak Tuhan. Ini yang terlihat. Komedian. Kalau dibilang sering tampil untuk saat ini memang agak sedikit menurun ratingnya ya. Tapi orang kenal pada diri dia. Terkenal dia. Jadi saya evaluasi diri saya juga, oh ya, kita harus lebih banyak mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dicabut nyawanya siapapun orangnya. Nah, saya lihat nanti ada seseorang ya boleh dibilang selebriti. Ini yang nggak sangka-sangka waktunya. Gitu, yang tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Ada 2, senior dan junior. Tahun 2022 akan memberi banyak catatan duka. Bukan hanya oleh bencana, tapi kematian sejumlah tokoh di dunia hiburan. Lantas, benarkah kecelakaan pesawat juga masih terjadi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan tahun 2022 yang penuh dengan catatan kelam masih akan terus diwarnai dengan banyak peristiwa tragis, termasuk ramalan kecelakaan pesawat yang akan memakan korban jiwa. Penyebabnya kesalahan manusia alias human error. Itu prediksi Bang Gion, sedangkan Koko Antoni melihat akan ada kecelakaan yang terjadi di sebuah terowongan. Tapi yang paling menyita perhatian ialah munculnya kasus penipuan yang melibatkan banyak orang sebagai korbannya. Muncul kembali ini, tapi beda versi gitu. Ya, kita harus hati-hati. Tetapi yang lucunya, ini versi penipu ini semakin kuat. Bahkan boleh dibilang penipu ini sekarang kelasnya sudah di kelas nomor 1. Kayaknya nipu orang tuh gampang. Nah, kita harus hati-hati. Ingat, dia punya ilmu juga. Bagaimana
mempengaruhi orang agar terpengaruh, baik uangnya, baik pengaruh dari cara dia bicara untuk mengikuti. Nah, kita pertama harus hati-hati dengan, maaf ya, seperti ikut-ikut ya, kayak semacam arisan, macam ikut kelompok-kelompok yang naruh uang yang nggak masuk akal. Ini jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tadi. Wah, dengan gaya glamorisnya, terus ada artisnya. Nah, itu nanti ada terjadi nih di tahun 2022 ini. Kalau kita perhatian alam tadi ya, karena ada kondisi alam yang ekstrim, pertama. Kedua, ada kondisi yang sifatnya error of personnya, errornya orang. Dengan kondisi yang tadi meremehkan di perjalanan, tiba-tiba dia main handphone, tiba-tiba dia ngantuk, dia nggak istirahat, nanti ada. Dan ini orang, saya bukan memprediksi orangnya ya, tapi adalah salah satu public figure. Nah, itu harus hati-hati. Dari tarot ya. Oke, kita lihat di sini dari kecelakaan pun akan terjadi kelihatannya di sini. Tapi, ramalan yang membuat sangat kaget adalah yang disampaikan Ki Haryo Talijiwo. Menurutnya, meski saat ini sudah berada di era milenial yang serba digital, akan ada fase orang kembali pada masa lampau ketika internet belum ada. Fase itu akan membawa umat manusia memasuki peradaban baru yang jauh lebih harmoni. Di tahun depan ya, tahun 2022 ya. Tahun 2022 ini saya agak ngeri ya, agak mengerikan juga karena ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan, apalagi kita berkaitan dengan namanya teknologi. Kita banyak sangat ketergantungan gitu loh. Di awal bulan, saya perhatikan di awal bulan Januari bahkan sampai April, kita akan banyak mengalami seperti paham dengan pra-internet ya, masa sebelum adanya internet yang booming. Kita akan seperti dikembalikan lagi ke masa lalu yang ibaratnya tanpa ada koneksi internet itu gitu loh. Teknologi ini akan ancur-ancuran sampai bahkan di tahun berikutnya 2023 seperti itu, karena berkaitan dengan semesta ini sedang bergejolak juga yang akan mempengaruhi koneksi terhadap entah itu satelit, entah apa yang mempengaruhi teknologi tersebut. Dan bagi kita yang ketergantungan dengan teknologi tersebut, persiapkan dari sekarang mental Anda, karena akan mempengaruhi emosi mental Anda ketika Anda yang sudah ketergantungan dengan hal berkaitan dengan teknologi, entah itu internet, tiba-tiba Anda tidak ada hal itu atau bermasalah dan Anda tidak bisa mengakses itu semuanya, maka gangguan emosi Anda, mental Anda akan terjadi. Mungkin masa iya kehilangan gitu, Anda akan lihat sendiri nanti. Entah itu ada perubahan emosional, entah ada perubahan psikologi yang mempengaruhi lingkungan sosial maupun lainnya. Jadi banyak gejolak sosial nantinya. Maka begitulah tahun 2021 yang tinggal sepekan lagi adalah tahun keprihatinan. Keprihatinan panjang yang masih akan disambung di tahun 2022. Ini yang menurut Papi Sumpena semestinya dijadikan momentum untuk mengoreksi diri, berintrospeksi, serta melakukan kontemplasi yang tiada henti. Papi Sumpena yang juga seorang budayawan Sunda mengajak agar sama-sama berbenah diri, sekaligus memperbaiki diri dalam menghadapi zaman yang makin tidak menentu. 2022 perkembangan mungkin akan lebih bangkit, tapi akan lebih terpuruk. Ya, itu. Cuman kenapa Papi tidak membicarakan hal itu? Sebagai manusia, tentunya bangsa Indonesia, entah itu agama apapun, kita bertobat dan memohon sama Allah bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin merugikan masyarakat itu sendiri, kita sendiri, ataupun alam itu sendiri.
Pergantian tahun memang saat paling penting bagi setiap orang. Terutama karena itulah saat tepat melakukan berbagai perenungan. Apalagi prediksi banyak spiritualis tahun 2022 akan diwarnai banyak peristiwa besar yang tragis. Tapi semogalah kita semua selamat melewati segala problematika hidup. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.